Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak bilang bahwa masalah jemaah tidak dapat tenda di Mina telah ditangani oleh tim syarikah atau penyedia layanan yang berada di markas atau pemondokan jemaah di Mina. Wamenhaj mengatakan kasus jemaah tidak mendapat tenda di Mina lantaran ada perbedaan data pada syarikah terkait dengan jumlah jemaah yang menempati tenda. Kondisi ini juga dipicu penempatan kasur di dalam tenda yang ditumpuk oleh pihak syarikah sehingga penataan kasur tidak sesuai dengan kapasitas dan ukuran tenda yang terbatas. Meski demikian saudara, Dhanil bilang kejadian ini langsung ditangani dengan cepat oleh petugas haji sehingga semua jemaah bisa mendapatkan haknya selama menjalani ibadah haji di Mina. Itu selalu muncul di Mina, tapi yang paling penting prinsipnya saya sampaikan kepada petugas itu adalah fast respon. Nah bagian itu kita alami. Terus terang kalau ditanya ke saya apakah ini sempurna, di Mina ini pasti krusialnya luar biasa, nggak akan sempurna. Tapi yang paling penting segera perbaiki. Sebelumnya saudara, tim pengawas haji DPR kembali menemukan catatan dalam pelayanan puncak ibadah haji di Mina. Tim WAS menemukan jemaah haji Indonesia yang terpaksa tidur di luar tenda. Sejumlah jemaah Indonesia kloter 1 dari KNO Medan terlantar tanpa mendapat tempat tenda di Mina. Mereka terpaksa tidur di luar tenda dengan kondisi cuaca yang panas. Tidur di luar kasur. Bagian tidak dapat tempat di tenda Mina sampai harus menginap di luar tenda. Ini menjadi sebuah catatan untuk Kemenhad. Ya, berapa isi tenda, berapa besar tenda harus semuanya terisi ke dalam tenda. Ya, ini jamaah haji yang sudah menunggu puluhan tahun ini ya, harus dilayani dengan sebaik mungkin. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak pun menginstruksikan petugas haji menahan sementara jemaah haji Indonesia keluar menuju Jamarot pada sore hari saudara. Langkah ini dilakukan menyusul kepadatan jemaah dari berbagai negara di jalur menuju lokasi lempar jumroh. Pernyataan ini disampaikan Wamenhaj saat melakukan pemantauan di jalur Mina menuju Jamarot pada hari Kamis waktu setempat. Pemantauan dimulai dari pintu masuk Jamarot Mina di dekat tenda jemaah Indonesia hingga titik lontar jumroh Pilar Ula, Usto dan juga Aqobah. Hasil pemantauan kondisi jalur Jamarot sangat padat. Wamenhaj menilai kepadatan berpotensi mengganggu keselamatan jemaah haji Indonesia, terutama jemaah lansia dan juga kelompok rentan. Menuju Jamarot itu sangat padat dan berbahaya untuk jemaah kita dan sangat berbahaya buat jemaah kita terutama yang lansia. Tingkat kepadatan yang sangat tinggi itu beresiko tinggi. Nah oleh sebab itu pastikan semua petugas menyebar apabila kemudian yang masih di tenda supaya bisa ditahan dulu untuk jangan melempar jumroh, ditahan sampai dengan ba'dah maghrib. Petugas haji Satgas Mina disiagakan selama 24 jam di 10 pos pantau untuk melayani jemaah haji Indonesia yang sedang bermalam atau mabit dan melempar jumroh pada hari tasyrik. Tiap pos bertugas membantu arus pergerakan jemaah dari pemondokan atau tenda markas jemaah menuju ke Jamarot maupun sebaliknya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mina, Arab Saudi yang sudah direkam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia termasuk jemaah haji Indonesia saat ini masih berada di Mina. Rangkaian ibadahnya adalah melakukan atau melempar jumroh di hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jemaah saat ini sedang memadati jalur perlintasan Mina yang akan menuju ke Jamarot tempat pelemparan jumroh. Nantinya jemaah haji Indonesia akan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Ula, Usto, dan juga Aqobah. Dan ini adalah jemaah-jemaah haji Indonesia yang baru pulang dari lempar jumroh ya Bu.
Wah, semangat Ibu. Semangat, semangat. Sehat ya. Dari mana Bapak? Dari Makassar. Ini dari Bandung, Masya Allah. Sehat-sehat Bapak Ibu. Jadi saudara, selama pergerakan dan aktivitas jemaah haji di Mina ini, di hari tasyrik ini, sebelum mereka meninggalkan Mina menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan juga sa'i, menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Di sini kami petugas haji tim Satgas Mina, tepatnya di Pos H, selalu melayani jemaah selama 24 jam untuk membantu mereka memberikan arah untuk menuju ke tenda tempat pemondokan mereka menginap di sini, lalu juga memberikan informasi terkait dengan jalur-jalur mana saja yang bisa mereka lintasi untuk menuju ke Jamarot, dan juga tentunya memberikan semangat, memberikan minum jika mereka kehausan atau kelelahan setelah pulang dari Jamarot. Di Pos H ini ada kepala pos saya, Pos H, ada Mas Wahyu di sini. Ya, Mbak Jihan. Mas Wahyu, ini kan kita bekerja di sini tim Satgas Mina Pos H ini 24 jam 24 ya. jam. Boleh diceritakan apa saja tugas kita di sini dan bagaimana mekanisme kita melayani jemaah selama di Pos H? Oke, nah, jadi kita di Pos H ini 24 jam bekerja ya dengan menggunakan 2 shift. Bertugas membantu, mengarahkan dan juga memantau pergerakan jamaah pasca melontar jumroh maupun mau melontar jumroh. Jadi itulah tugas utama dari tim Satgas Pantau Pos H. Betul. Ini sejauh ini yang jemaah yang datang ke kita ini apa saja yang akhirnya kita bantu? Nah, rata-rata kebanyakan jamaah kelelahan ya pasca melontar jumroh karena jarak tempuh dari tenda menuju Jamarot itu kurang lebih 8 sampai 10 kilo jaraknya, sehingga banyak jemaah kita yang merasa kelelahan ketika pulang dari Jamarot, dan juga banyak yang lupa terhadap tenda yang ditempatinya, sehingga kita bantu mengarahkan apabila memang itu sudah lansia. Jadi kita kerahkan tim juga untuk mengarahkan langsung ataupun mengawal langsung jamaah tersebut ke tendanya. Kalau boleh dong dikasih lihat ini peralatan-peralatan yang kita siapkan untuk membantu jemaah selama di Pos H ini apa aja nih Mas Wahyu? Ya, kita tentu yang paling penting itu kita punya peta ya. Jadi kita punya peta keseluruhan dari markas-markas tim ad hoc yang ada di Mina ini, sehingga kalau jamaah tanya kita ada petanya, kita nggak salah mengarahkan gitu. Peta, lalu juga kita sediakan minum, sediakan buah, ya, sediakan susu juga. Di sini semuanya lengkap. Kadang-kadang jasa pijat juga kita ada. Termasuk saya juga loh yang pijat jemaah gitu ya. Memang kelelahan pasti, apalagi untuk jemaah-jemaah yang sudah berusia lanjut di sini membantu jemaah ya dengan ikhlas tentunya. Alhamdulillah dengan ikhlas siap melayani 24 jam. Terima kasih Mas Wahyu. Saudara, itulah tadi tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh tim Satgas Mina tepatnya di Pos H Mina. Semoga saja jemaah haji bisa menjalankan rangkaian ibadahnya secara lancar, secara aman, secara nyaman, dan tentunya juga secara khusyuk gitu ya untuk menjalankan segala rangkaian ibadahnya. Jihan Novita, Kompas TV, Mina, Arab Saudi.